Alhamdulillah. Pak Oman gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Mabruk atas sudah diwisudanya Pak Oman. Insyaallah. SPD apa SPDI antum? Bisa Ustaz. SPD kayaknya Ustaz. Penuh SPD. penderitaan. Luar biasa Pak Oman. Sudah sarjana antum. Sarjana tua Ustaz. Barakallahu fiikum. Ya barakallah. Lagi di rumah Ustaz? Iya, lagi di rumah. Libur sekolah. Libur ya. Sudah saum? Belum. Besok waktu ya. Iya, insyaallah. Semuanya besok kan? Ada yang sekarang Ustaz. Oh, ada yang sekarang juga. Buat apa? Ada yang mengikuti metode hisab, Ustaz. Ada beberapa orang. Jadi kalau puasa sekarang, lebarannya Senin 30 hari saja. Istimal ya, Muhammadiyah itu. Bukan Muhammadiyah, hisab ya. Karena diprediksi bulan Ramadan ini 30 hari. Karena tanggal 29 Ramadan itu hasil hisabnya, hasil hitungannya belum wujudul hilal. Hilalnya belum nampak nanti pas tanggal 29 Ramadan. Jadi hasil hisabnya mau tidak mau harus diikmalkan menjadi 30 hari. Itu yang hisab, belum wujudul hilal. Apalagi yang ruqyat. Hilalnya belum ada, gimana bisa dilihat. Jadi kemungkinan juga akan sama ya di 30 hari. Kita mulai sudah jam 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillah, Yang enak. syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa mengikuti ta'lim rutin kita melalui media Zoom. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada uswah dan qudwah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya yang selalu tetap istiqomah berada di jalannya. Yang kami hormati Ibu Haja Dwi Rani, semoga beliau bisa meluangkan waktu untuk bisa ikut
kajian pada pagi ini. Dan juga yang kami hormati Ustadz Saiful Bahri, insya Allah beliau yang akan mengisi tausiah pada kesempatan ini, serta seluruh karyawan PT SAR dan juga Permindo. Untuk menambah keberkahan kita dan mengawali kegiatan kita pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ila hadiniyah wa kuliniyatin soleh al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Semoga dengan dibukanya kita membaca suratul Fatihah, semoga Allah memberikan keberkahan baik untuk diri kita, keluarga kita, dan juga perusahaan kita, baik PT SAR ataupun Permindo. Selanjutnya, kita bacakan suratul Fatihah yang kedua kalinya untuk almarhum kakak iparnya Bapak Syukur. Semoga kakak iparnya Bapak Syukur diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya serta dilapangkan kuburnya. Ila hadiniyah wa kulniyatin soleh al-Fatihah. إياك نعبد وإياك Baik, acara selanjutnya yaitu Tadarus Al-Quran. Silahkan Bapak Ibu untuk dibuka mushaf Al-Qurannya untuk bersama-sama mendengarkan dan menyimak bacaan dari guru kita Ustadz Saiful Bahri, dan surah yang akan dibacakan pada pagi ini yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Kepada Ustadz Saiful kami persilahkan. Baik, silakan Ibu Bapak untuk dibuka mushafnya. Insyaallah kita akan membaca surah Al-Baqarah. Surah kedua di ayat 183 sampai 185. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dibacakan kepadamu Al-Qur'an, maka simak dan diamlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصم يريد الله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah khairan kepada guru kita Ustaz Saiful yang sudah membacakan suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan pahala dan juga rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang tetap istiqomah selalu membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Saiful Bahri SHI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabal jannah wa tughlaqu fihi abwabal jahim wa tughallu fihi asyayatin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Hajjah Duirani, yang saya hormati para pimpinan Desar dan PT Firmindo, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah rahimakumullah, karyawan PT SAR dan PT Firmindo, yang mudah-mudahan antum semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang luas, halal dan barakah, serta mudah-mudahan diberikan hati yang istiqomah untuk tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah karuniakan kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini Allah masih mencurahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan kesempatan untuk dapat bermuajahah, bertatap muka, hadir di majelis ilmu via Zoom ini. Nikmat masih diberikan kesempatan untuk merasakan indahnya bersilaturahim. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan di pagi hari ini akan dicatat sebagai amal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah karibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang tetap istiqamah untuk mengikuti qudwah hasanah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan
akan mendapatkan kesuksesan, keselamatan hidup di dunia maupun kesuksesan, keselamatan hidup kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak karyawan PT SAR dan PT Firmindo yang insya Allah mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan. Pagi hari ini kita berada di tanggal 30 Sya'ban. Atau juga ada yang sudah berada di tanggal 1 Ramadan. Tergantung dari metode perhitungan yang digunakan. Kalau yang menggunakan metode ru'yatul hilal, menggunakan penglihatan, harus melihat bulan. Ternyata kemarin pas sore Jumat, hilalnya belum terlihat ya. Bulannya belum terlihat pada tanggal 29 Sya'ban. Jadi karena belum terlihat, maka fa in gumma alaikum fa akmilu iddat Sya'bana 30 yauman. Maka Sya'bannya diistimalkan, disempurnakan, digenapkan menjadi 30 hari. Jadi yang menggunakan ru'yatul hilal yaitu jumlah Sya'ban 30 hari. Nah, saya insya Allah menggunakan ru'yatul hilal. Ya, dalam artian yang mengikuti keputusan dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama yang telah memutuskan melalui sidang itsbat menetapkan bahwa 30 Sya'ban ini 30 hari. Dan insya Allah kita akan melaksanakan ibadah tarawih nanti malam dan akan melaksanakan ibadah saum besok pagi. Itu bertepatan dengan tanggal 3 April 2022. Tapi mungkin ada juga mungkin di antara ibu bapak yang di pagi hari ini sudah jatuh 1 Ramadan. Kalau yang menggunakan metode hisab, metode perhitungan. Karena kalau hasil hitungan itu sudah wujudul hilal. Hilalnya sudah muncul, sudah nampak. Bahkan pada ketinggian 2 derajat ya, hasil perhitungan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Jadi bagi ibu bapak yang menggunakan metode hisab, ya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah yang dilakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi ibu bapak yang akan melaksanakan ibadah tarawih dan saum besok pagi, mari kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, wabil khusus mempersiapkan tentang i'dadur ruhiyah, mempersiapkan ruhiyah atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Tema tentang keutamaan bulan Ramadan pastinya setiap tahun dibahas. Pasti setiap memasuki bulan Ramadan itu pasti dikaji. Mungkin kita sering juga mendengar pemaparan, tausiah, ceramah di masjid-masjid, kultum tarawih yang membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Tetapi pagi hari ini juga saya diminta oleh Pak Oman untuk membahas tema yang sama. Pak Ustadz, apa nggak bosan gitu? Masa bahas itu lagi? Gitu. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Setiap peringatan, setiap tazkirah bagi seorang mukmin itu tidak ada yang sia-sia. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kepada orang mukmin karena peringatan itu pasti bermanfaat. Dan kalimat Al-Qur'annya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat. Berarti terus-menerus ya. Saling nasihatilah di dalam kebenaran dan kesabaran.
Begitu juga dalil di dalam Al-Quran, Ibu Bapak. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah kata Allah, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa tuhyil mauta?" Bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati? Apa kata Allah? Awalam tu'min. Emang kamu nggak percaya bahwa aku ini bisa menghidupkan orang yang mati? Kamu ragu? Kan sudah tahu bahwa akulah yang menghidupkan orang yang telah mati, kata Allah. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, aku sebenarnya bukan nggak percaya. Aku tahu, aku sudah tahu kok bahwa engkau yang menghidupkan orang mati. Cuman aku mau nanya aja, gimana caranya? Liyatma'inna qalbi. Agar hatiku menjadi tenang. Agar hatiku menjadi lebih mantap. Nah itu maknanya. Walaupun sudah tahu mungkin keutamaan bulan Ramadan, tapi kalau dibahas, dikaji lagi, ini insya Allah akan memantapkan hati kita. Akan memberikan ketenangan hati kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa tuhyil mauta?" Bagaimana ya Allah engkau bisa menghidupkan orang mati? Bagaimana caranya? Aku pengen tahu aja. Nah, sama seperti kajian kita di pagi hari ini. Atau mungkin kita tahu Al-Quran. Al-Quran itu ikhwani fillah, ayatnya ada 6.236 ayat. Tapi di dalam 6.236 ayat itu, ayatnya itu bukan berbeda-beda, tapi hampir mirip. Ya. Bahkan sama, bahkan diulang-ulang. Bukan berarti pas di ayat pertama kita sudah paham, terus nanti di ayat mungkin di surah lain nggak perlu diulang. Bukti Allah ulang-ulang itu. Antum coba baca di surah Ar-Rahman. Berapa kali Allah mengungkapkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah kan berulang, padahal udah tahu kan. Padahal Allah sudah bertanya. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tapi kenapa Allah selalu mengulang-ulang? Padahal kita sudah tahu. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu anzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Mathani mutasyabihan. Allah lah yang telah menurunkan perkataan yang terbaik. Apa kata Allah? Mutasyabihan mathani. Yang serupa dan diulang-ulang. Yastaksyairu minhu juludul ladzi, yang membuat kalau orang yang mendengar itu kulitnya akan bergetar. Dia akan merinding. Yastaksyairu minhu juludul ladzi wa yakhshawna rabbahum, karena dia takut kepada Tuhannya. Tapi setelah apa itu? Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Tapi setelah dia mengingat tentang ayat-ayat yang diulang-ulang itu oleh Allah, maka hatinya akan menjadi tenang. Hatinya akan menjadi mantap. Nah, sekira itulah mungkin landasan kenapa tema keutamaan bulan Ramadan juga perlu kita bahas, kita ulang-ulang walaupun setiap tahun kita kaji. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, karyawan PT SAR dan Firmindo, pada pagi hari ini alhamdulillah kita mengucapkan begitu banyak harus kita bersyukur kepada Allah yang telah menyampaikan, yang telah mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Kita berdoa dari Rajab dulu, Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Syaban, sampai dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa kita yang berada di bulan Ramadan atau sampai kita sampai bulan kita disampaikan kita di bulan Ramadan ini adalah merupakan keberkahan yang sangat luar biasa. Ini adalah keistimewaan yang sangat luar biasa. Apa sebabnya ikhwani fillah? Karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan.
Apa di antaranya? Yang pertama, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki bulan Ramadan, maka apa kata Rasulullah? Qad ja'akum syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan itu telah tiba. Menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan yang dipenuhi keberkahan. Apa makna keberkahan itu, ikhwani fillah? Keberkahan adalah aiziyadatul khair. Keberkahan adalah bertambahnya kebaikan. Maka kita berharap dengan kita disampaikan usia kita dengan bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan begitu banyak kebaikan, begitu banyak tambahan kebaikan. Kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan? Iftaradallahu alaikum siyamuhu. Kata Rasulullah, karena di bulan Ramadan itu diwajibkan kita melaksanakan ibadah puasa. Itu menunjukkan salah satu keutamaan bulan Ramadan, Ibu Bapak. Karena hanya di bulan Ramadanlah Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Dan kita harus senang. Dan kita harus bergembira bisa mendapati ibadah puasa. Karena dengan kita mendapatkan ibadah puasa, ikhwani fillah, kita kelak akan mendapatkan ganjaran balasan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang mampu melaksanakan ibadah puasa, Ibu Bapak, nanti Allah akan balas dengan sesuatu yang istimewa. Balasannya apa? Allah masih rahasiakan. Inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ungkapkan dalam sebuah hadis qudsi. Apa kata Rasulullah? Kullu amali ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzibi. Bahwa semua amal itu adalah untuk anak Adam sendiri. Illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Subhanallah. Allah tidak menyebutkan balasan dari ibadah puasa yang kita lakukan. Sampai-sampai Allah mengatakan bahwa ibadah siam yang kamu lakukan itu, hai hambaku, itu adalah untukku. Nanti aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Bukankah sesuatu yang istimewa, Ibu Bapak? Itu pasti dirahasiakan. Ada teman misalnya bilang, hey friend, hey guys, gitu ya, nanti aku akan berikan hadiah. Kita bilang, apaan? Oh, rahasia dong. Kalau sudah rahasia, itu istimewa atau biasa-biasa? Pasti itu istimewa. Tapi kalau biasa-biasa, ya paling, yuk, saya traktir makan yuk. Paling standar ya, nasi Padang, gitu ya. Artinya sesuatu yang biasa gitu kan. Jadi langsung, tapi kalau sesuatu yang istimewa pasti dirahasiakan. Nah, itulah keistimewaan, keberkahan melaksanakan ibadah puasa, nanti ganjarannya masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti langsung Allah sendiri yang akan membalasnya. Langsung Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Subhanallah. Oleh karena itu, Ibu Bapak, pergunakanlah bulan Ramadan, syahrus siyam, untuk melaksanakan ibadah puasa, imanan wahtisaban, penuh dengan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ganjarannya sangat istimewa. Itulah keberkahan dari bulan Ramadan. Di dalamnya diwajibkan berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dan setelah datang bulan Ramadan, bukan hanya diwajibkan berpuasa, bahkan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Atau dalam syarahnya, Allah Subhanahu wa taala maknanya yang lain adalah memberikan kemudahan bagi setiap hambanya untuk beribadah di bulan Ramadan, sehingga dia akan mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna
tuftahu fihi abwabal jannah wa tughlaqu fihi abwabal jahim. Dengan ibadah bulan Ramadan Allah tidak menginginkan hambanya untuk masuk ke dalam neraka, maka Allah tutup pintu-pintu neraka. Inilah keutamaan bulan Ramadan ikhwani fillah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kita berbicara saat ini adalah keutamaan bulan Ramadan, bukan keutamaan ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Tapi kita baru berbicara tentang apa keutamaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau Ramadan datang, ibadah puasa diwajibkan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Bahkan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak bisa menggoda hambanya, agar hambanya itu sanggup dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita merasakan ibu bapak, kalau bulan Ramadan itu kayaknya ringan sekali. Kita beribadah, ya, mau baca Al-Quran, mau sholat taraweh, mau berinfak, bersodakoh, masya Allah ya. Coba antum bisa lihat, tidak ada seramai sholat di bulan Ramadan. Subhanallah, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua tumpah ruah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, sholat taraweh, masya Allah, di mana-mana masjid, musola penuh. Bahkan jamaahnya sampai keluar, subhanallah. Sampai akhir juga sama, jamaahnya juga keluar-keluar juga. Tapi nggak tahu keluar pada kemana. Tapi itu menunjukkan bahwa kita diberikan kemudahan. Syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu ringan untuk beribadah di dalamnya. Tetapi ada juga yang bilang, Pak Ustadz, katanya syaitan dibelenggu. Tapi kenapa banyak yang nggak puasa, banyak yang nggak taraweh? Ikhwani fillah, yang harus kita pahami itu, kita berbuat maksiat, berbuat dosa itu bukan karena faktor syaitan. Ini kan dikit-dikit yang disalahin syaitan mulu. Kata syaitan, gua belum goda, kata dia, gua mulu yang disalahin. Saya nggak pernah goda dia, katanya, tapi dia sendiri yang melakukan perbuatan dosa. Saya nggak pernah ngapa-ngapain, kata syaitan. Tapi gua mulu yang disalahin, kata dia. Kata syaitan. Kita tahu bahwa ikhni fillah, di dalam kesempurnaan jiwa kita itu kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kesempurnaan pada diri kita itu kan, dengan diberikan kecenderungan untuk berbuat fujur, berbuat kemaksiatan, dan berbuat kebaikan, ketakwaan. Jadi, bukan hanya faktor syaitan, dirinya sendiri juga sudah ada faktor untuk berbuat dosa. Jadi bukan hanya karena syaitan, apalagi ada syaitan. Jadi dah. Kata syaitan, saya nggak pernah ngapa-ngapain, kata dia, karena dia sendiri aja udah jadi syaitan, kata syaitan. Jadi begitu ikhwani fillah. Bahwa makna wa tughallu fihi syayatin itu dibelenggu adalah agar Allah memberikan kemudahan bagi hambanya untuk beribadah. Itu maknanya. Atau ada juga syarah yang lain menyebutkan syaitan itu tetap saja dilepas oleh Allah, tapi dia tidak sanggup menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang mampu melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Syaitan itu tidak berdaya. Itu makna wa tughallu fihi syayatin. Wallahu alam, ya, makna syaitan itu dibelenggu tadi itu ada dua. Bisa benar-benar Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan sehingga tidak menggoda manusia, sehingga manusia itu bisa taat beribadah, atau dia tidak sanggup menggoda. Karena apa? Karena keimanan seseorang itu di bulan Ramadan itu sedang mantap-mantapnya. Jadi dia tidak bisa menggoda. Itu makna yang lain. Itulah yang pertama ikhwani fillah, keutamaan bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah kalau kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka bulan Ramadan akan menjadi kafarat, akan menjadi penghapus dosa secara otomatis. Subhanallah. Di dalam hadis disebutkan ibu bapak, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'at wa ramadanu ila ramadan mukaffiratul lima bainahunna
idza jutunibatil kabair, kata Rasulullah. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah merupakan kafarat, penghapus dosa secara otomatis selagi dosa-dosa besar tidak dilakukan. Ini di antara keutamaan bulan Ramadan. Dia akan menjadi bulan yang akan menghapuskan dosa-dosa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi kafarat secara otomatis atas dosa-dosa yang pernah dilakukan selagi dosa besar itu tidak dikerjakan. Akan menjadi kafarat khusus yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Quran. Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, inilah salah satu pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Allah pilihkan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa karena di dalamnya diturunkannya Al-Quranul Karim. Kita tahu ikhwani fillah, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti dia akan menjadi mulia. Bulan yang dijadikan tempat diturunkannya Al-Quran bulan Ramadan, maka bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya adalah bulan Ramadan. Malaikat yang menurunkan Al-Quran adalah malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril adalah menjadi penghulu dari seluruh malaikat. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Nabi yang diturunkan Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Maka nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanah yang diturunkannya Al-Quran menjadi tanah yang terbaik yang disebut dengan Al-Haramain, dua tanah yang suci, dua tanah yang dimuliakan, dua tanah yang diharamkan, yaitu Al-Makkah wal Madinah, Mekah dan Madinah. Dia menjadi suci, dia menjadi mulia karena kota diturunkannya Al-Quran. Inilah di antara keistimewaan, kemuliaan bagi siapapun yang mau berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan kita sendiri, ibu bapak, manusianya sendiri, kalau mau berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan kata Rasulullah SAW, dia ingin saja belajar, maka itu akan menjadi salah satu kemuliaan bagi dirinya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mengajarkan dan yang belajar Al-Quran. Inilah keistimewaan Al-Quran. Dan Allah pilihkan Ramadan sebagai unzila fihi al-Quran, sebagai bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Kemudian ikhwani fillah, kemuliaan berikutnya, keutamaan berikutnya terkait dengan bulan Ramadan adalah Ramadan terdapat di dalamnya salah satu bulan yang lebih baik dari, terdapat malam-malam di dalam bulan Ramadan itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Subhanallah. Tidak ada malam-malam yang lainnya yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Kecuali malam Lailatul Qadar yang itu hanya terdapat di bulan Ramadan. Oleh karena itu ikhwani fillah, ibu bapak, carilah malam yang terbaik. Malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Beriktikaflah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita akan mendapatkan salah satu kemuliaan bulan Ramadan. Akan diberikan satu malam, yaitu malam yang nilai 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Itulah keutamaan bulan Ramadan.
Kemudian apalagi keutamaannya yang kelima, ikhwani fillah, yaitu bulan mustajabah doa. Bulan di mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasatu la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak akan pernah tertolak doanya. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu hatta yuftira." Seseorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Subhanallah. Antum melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka sepanjang hari, sepanjang antum sedang berpuasa, maka itu adalah waktu-waktu mustajabahnya berdoa. Waktu-waktu dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang benar, seseorang yang dibenarkan, yang tidak akan pernah ingkar terhadap apa yang dikatakan. Maka jangan sia-siakan ibu bapak, kalau kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, perbanyaklah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mufassir, itulah kenapa di ayat di 186 Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat dengan mereka. Padahal ayat ini di antara ayat-ayat tentang puasa. Maka inilah kata ulama tafsir, salah satu hikmahnya bahwa tatkala orang yang sedang berpuasa itu dia sedang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh untuk berdoa kepada Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Karena seorang hamba yang berada di bulan Ramadan itu hamba yang sedang sangat dekat kepada Tuhannya, kepada Rabb-nya. Maka hendaklah dia memperbanyak doa. Selain doa tadi, as-siyamu hatta yuftira. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Bahkan ada lagi tempat yang mustajabah lagi, tatkala akan menjelang berbuka puasa. Subhanallah. Jadi ibu bapak, kalau menjelang berbuka puasa itu jangan sibuk dengan bukanya dengan bukaan doang. Sibuk nyari kolak, sibuk nyari bakwan, sibuk nyari lontong, sibuk nyari apa lagi? Asinan, sibuk nyari kurma. Sampai lupa dia. Oh, ini korma belum ada nih. Oh, sirup belum ada nih. Oh, ini es kelapa belum ada. Itu mulu yang dipikirin. Menjelang berbuka puasa itu, jangan sampai meninggalkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tempat yang sangat mustajabah. Itu adalah waktu yang sangat dikabulkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain saat waktu-waktu kita sedang berpuasa. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian jika kita diberikan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan di bulan Ramadan, ikhwani fillah, seseorang yang mampu melaksanakan ibadah umrah, maka silahkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Karena umrah bukan hanya bernilai umrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna umrata fi Ramadana hajjatun." Sesungguhnya bagi orang yang melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan, maka nilainya sama seperti dia melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Maka banyak para kaum muslimin itu memilih bulan Ramadan menjadi salah satu bulan mereka melaksanakan ibadah umrah. Maka kita tahu Masjidil Haram itu sangat penuh sesak di bulan Ramadan. Ya, bagi kaum muslimin yang melaksanakan ibadah umrah, karena keutamaan bisa melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan adalah nilainya sama seperti haji. Nah itu karena bulan Ramadan, karena itu keutamaan
Ramadan. Kalau umroh di hari lain, maka dia tidak bernilai seperti itu. Inilah keutamaan bulan Ramadan. Kemudian mungkin nanti sebelum tanya jawab, yang terakhir mungkin yang dapat kita bahas, karena ini kalau kita bahas ini bisa sampai sore kita ngaji nih. Saking banyaknya keutamaan ikhwan fillah, Ibu Bapak ya. Tapi apa yang kita bisa bahas ya kita bahas walaupun dengan keterbatasan waktu. Maka yang terakhir di antara keutamaan dari bulan Ramadan itu, kalau kita mampu menjalankan ibadah di dalamnya, apa contohnya? Puasa. Maka kalau kita melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Tadi kata Pak Ustadz, ganjarannya belum ada, masih dirahasiakan. Ini bukan ganjarannya ikhwan fillah. Ini bukan balasan dari ibadah puasa, tapi ini adalah tambahan kemuliaan, tambahan fadilah dari seseorang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Ini keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian apa lagi? Dengan kita melaksanakan puasa, maka kita akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kata Rasulullah SAW, yang ini tidak akan didapatkan kecuali bagi orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Kata Rasulullah, bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Idza fariha bi fitrihi. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan tatkala dia berbuka puasa. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali hanya orang yang berbuka puasa. Pasti kita merasakan dan pernah merasakan Ibu Bapak betapa bahagianya kalau menjelang beduk maghrib. Masya Allah. Itu sangat luar biasa. Itu ditunggu-tunggu itu. Bahkan kadang saking laparnya aja, kadang azan zuhur aja dikira azan maghrib itu. Oh mirip ya. Saking luar biasanya menunggu azan maghrib. Apa aja tadi sudah disiapkan ya untuk berbuka puasa, untuk menu berbuka puasa, saking lahapnya, saking istimewanya. Ya. Air putih saja subhanallah indah sekali itu berbuka puasa. Ya. Maka kata Gus Baha itu sebenarnya lauk yang paling enak itu adalah lapar, kata beliau. Lauk yang paling enak lapar. Kalau kenyang mah apa aja kurang nikmat gitu. Tapi kalau sudah lapar, Masya Allah, air putih aja subhanallah, luar biasa. Maka inilah keistimewaan kebahagiaan yang akan diberikan bagi orang berpuasa, akan diberikan kebahagiaan tatkala dia berbuka puasa. Kemudian kebahagiaan yang kedua, wa idza laqiya rabbah. Dia kebahagiaan bisa bertemu dengan Rabb-nya. Bisa bertemu, bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah membukakan tabir bagi dia. Allah membukakan hijab bagi dia sehingga dia bisa memandang, menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Ini kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan masuk ke dalam surga, Ibu Bapak. Ini adalah kebahagiaan yang paripurna, adalah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemuliaan, keistimewaan yang diberikan jika seseorang mampu melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Kemudian keistimewaan beribadah. Al-khulufu famis saim al-atyabu indallahi min rihil misk. Nanti kalau ada orang yang merasa terganggu, kata Rasulullah, dengan bau mulut orang yang berpuasa, kalau kita merasa terganggu dengan bau mulut kita, maka ketahuilah bahwa bau mulut yang di dunia seperti itu, nanti dia akan lebih wangi dari minyak kasturi pada hari kiamat. Ini keistimewaannya. Jadi ikhwani fillah, kalau antum merasa terganggu dengan bau mulut orang berpuasa, ketahuilah bahwa nanti itu akan diganti oleh Allah dengan wangian yang lebih wangi dari minyak kasturi. Subhanallah.
Tapi hadis ini bukan menjadi dalil ibu bapak nggak sikat gigi. Sikat gigi harus tetap gitu ya. Bukan semakin bau semakin wangi nanti, bukan. Maksudnya kalau merasa terganggu dengan bau mulut orang yang berpuasa, maka nanti dia akan diganti oleh Allah dengan wangian lebih wangi dari minyak kasturi. Itulah keutamaan beribadah di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, bahwa beribadah di bulan Ramadan, wabil khusus melaksanakan ibadah puasa bagi seseorang yang memiliki keistimewaan ibadahnya, ibadah puasa, maka akan diberikan surga khusus yang disebut dengan Jannatur Rayyan. Innalil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya nanti surga itu memiliki pintu-pintu, kata Rasulullah, dan salah satu pintunya disebut dengan ar-rayyan. Yuqalu lahu aina as-saimun. Nanti akan dikatakan pada hari kiamat, mana orang yang ahli berpuasa, mana dulu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpuasa dengan imanan wa ihtisaban, hendaklah dia masuk ke dalam pintu Jannatur Rayyan. Karena Jannatur Rayyan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Bagi hamba-hamba Allah yang ahli siyam, yang ahli beribadah puasa, maka dia akan diberikan keistimewaan memasuki pintu Jannatur Rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum dzalika ughliqal bab. Apabila orang-orang yang telah ahli puasa masuk ke dalam Jannatur Rayyan, maka pintu itu kemudian ditutup oleh malaikat. Tidak boleh dimasuki kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Itulah ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, di antara kemuliaan, keistimewaan dari bulan Ramadan dan keistimewaan serta fadilah beribadah di dalam bulan Ramadan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai motivasi bagi kita untuk kemudian mudah-mudahan kita bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan, karena kata ulama, di antara yang bisa memberikan kita semangat untuk beribadah selain keimanan adalah faham tentang keutamaan dan fadilah ibadah yang kita lakukan. Itu mungkin, Pak Oman. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan kepada Ustadz Saiful Bahri SHI yang sudah memberikan tausiahnya untuk kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan menjadi motivasi untuk kita untuk selalu semangat beribadah di bulan Ramadan. Baik, selanjutnya Ibu Bapak, apabila ada pertanyaan, kami persilahkan bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz Saiful. Atau kalau yang malu-malu bisa WA atau melalui chat. Silakan Ibu Bapak kalau ada yang mau ditanyakan seputar fiqhus siyam, fikih tentang berpuasa, atau terkait materi tentang fadilah yang mungkin belum terungkap, mungkin bisa Ibu Bapak sampaikan. Haryati biasanya nanya tuh, Ibu Haryati ya. lagi masak kali Ustaz. Masya Allah. Lagi saum. Iya. Lagi saum kayak Ibu Haryati, lemes. Oh, udah Iya, saum ya? sama. Saya juga saum duluan. Oh, Ibu aja udah mulai puasa? Udah Ustaz. Oh, udah. Alhamdulillah. Ya. Barakallahu fiik. Saya insya Allah besok mulainya Bu aja. Iyalah, ikuti yang satunya. Iya. Soalnya Ya, gini intinya- Ustaz ya, Ah, di Saudi itu kan udah puasa juga ya. Terus saya justru biasanya mengacu ke sana karena Saudi itu kan lebih lambat jamnya daripada kita. Kenapa yang lebih lambat? Dia puasa duluan bahkan gitu. Seharusnya kan kita duluan, kemudian dia masih memungkinkan gitu. Tapi kalau dia udah duluan puasa, sementara dia jamnya lebih lambat gitu. Atau apakah memang hilalnya lebih cepat di sana gitu? Itu yang saya masih belum paham. Tapi saya pikir saya suka patokan gini, lihat ada dua, kalau ada dua versi,
Terus saya cek juga di Saudi, kalau dia puasa sudah saya puasa gitu loh Ustaz. Ya, Itu ya menurut keyakinan saya. betul. Begini Bu Hajah, kalau di Saudi Arabia itu dia yang memutuskan itu adalah mufti, seorang mufti ya. Seorang mufti itu dia yang berhak memutuskan untuk masalah ibadah. Kalau untuk masalah pemerintahan biasa dipegang oleh raja atau perdana menteri. Tapi kalau untuk terkait tentang ibadah dia ditunjuk satu orang namanya mufti. Kalau di Indonesia tidak ada muftinya. Bahkan undang-undangnya memberikan kebebasan bagi seorang bebas untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi maka di Indonesia ya sesuai dengan keyakinannya. Ada yang berkeyakinan pakai ru'yat, ada yang berkeyakinan pakai hisab. Kalau yang yakinnya pakai hisab, ternyata hitungannya sudah 2 derajat, sudah wujudul hilal, sudah Ramadan sudah muncul, maka dia harus berpuasa. Sementara bagi yang ru'yat, dia harus melihat. Karena tidak terlihat, maka dalam hadisnya seperti itu. Digenapkan menjadi 30 hari. Jadi besok mulainya. Nah, kalau di Saudi Arabia, bisa saja itu muftinya memutuskan berdasarkan hisab. Karena hisabnya sudah wujudul hilal, maka diputuskan. Dan di sana tidak ada pertentangan. Perbedaannya kalau tidak salah itu berapa Bu aja? Paling 6 jam ya kalau tidak salah dengan Saudi Arabia itu. 4 Ustaz. 4 jam ya? 4 jam, iya. Iya, 4 jam. Jadi memang ya tidak terlalu jauh sih jaraknya. Sementara itu kan sudah bisa diputuskan dari jauh-jauh hari dengan hisab itu. Jadi saya juga dengar berita juga pemerintah Saudi juga memutuskan tanggal 2 April ini untuk 1 Ramadannya. Ustadz, berarti kalau yang mulai puasanya hari ini akan puasa selama 30 hari? Betul. Kalau yang mulai puasa hari ini 30 hari dia. Ataukah Idul Fitrinya beda juga atau sama? Untuk tahun ini mulainya beda, awalnya akhirnya sama. Apa sebabnya? Karena hasil dari hisab besok tatkala 29 Ramadan itu hasil hitungannya itu Syawal belum muncul. Jadi belum wujudul hilal. Jadi karena hasil hitungan hisabnya itu hilalnya masih di bawah ufuk tatkala matahari tenggelam di tanggal 29 Ramadan. Jadi Ramadannya yang hisab itu digenapkan menjadi 30 hari. Itu yang hisab, apalagi yang ru'yat. Yang ru'yat pasti tidak mungkin bisa dilihat, orang di bawah ufuk apa yang mau dilihat gitu. Jadi tahun ini insya Allah awalnya berbeda tapi nanti Ramadannya sama. Idul Fitrinya. Iya, Idul Fitrinya sama. Syawalnya. Iya. Oke, Ustaz. Ustaz mau tanya di luar soal puasa ya. Ya, silakan Bu. Katanya kalau bulan Ramadan itu roh-roh yang orang sudah wafat dilepas ke jasadnya. Betul nggak? Menurut apakah ini memang ada benar ini di dalam kitab atau hanya dibuat-buat? Ya, baik. Di dalam Al-Quran sudah Allah tengarai memang wa yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Ya, artinya ruh itu apakah dia pulang, apakah dia tidak gitu ya. Memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang hakikat sebenarnya dari ruh ya. Memang ada juga yang berpendapat bahwa seperti itu gitu ya. Kalau di bulan Ramadan ruh orang yang meninggal dunia itu mereka pulang gitu ya. Ada juga yang berpendapat seperti itu, tapi ini hanya qaul ulama ya. Bukan hadis ya. Bukan Al-Qur'an.
Tapi itu adalah ya mungkin ijtihadi dari ulama. Ada juga yang menyebut kalau di Al-Quran sudah disebut seperti itu bahwa ruh itu adalah urusan Allah itu ya. Berarti ya tidak mungkin ya. Mungkin iya, mungkin tidak kan gitu ya. Iya, Tidak bisa karena dikatakan itu seperti barzakhun itu. la Iya. yabghiyan. Sebenarnya maka ada dalam kitab ruh itu ya seseorang yang sudah meninggal dunia itu beda alam sebenarnya. Dia tidak pulang Iya. lagi ke rumahnya. Kan ada juga yang menuliskan atau mengatakan bahwa setiap Kamis malam Jumat itu ruh itu menanti doa ya di makamnya. Nah, itu juga berarti kan belum tentu benar ya, tapi bahwa doa ditujukan itu pasti gitu kan. Ya memang ada beberapa riwayat juga yang menyebutkan juga terkait tentang ruh juga. Misal diantaranya tadi yang mungkin saya kaitkan dengan yang Ibu Hajah katakan terakhir itu, bahwa ada seorang ruh yang dia itu dia sangat mendapatkan keistimewaan, mendapatkan tempat yang baik gitu ya, mendapatkan kebaikan di alam barzakh. Yang lain itu mereka berebut mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan dari doa-doa yang dipanjatkan oleh orang lain, tapi dia tidak, dia hanya duduk saja. Maka dikatakan kepada dia, kenapa kamu tidak berebut mendapatkan kebaikan dari doa-doa saudaramu yang lain? Apa kata dia? Aku sudah mendapatkan kebaikan dari anakku yang berdoa. Dia sudah memiliki anak yang mendoakan dirinya. Maka dia tidak ikut untuk berebut kebaikan, berebut pahala dari doa yang dipanjatkan oleh orang lain. Kan kadang kita berdoa, Allahumma ghufir lil muslimina wal muslimat gitu ya. Kita berdoa untuk kaum muslimin dan kaum muslimat. Dia tidak. Tapi suatu ketika dia juga ikut berebut. Akhirnya pas ditanya, kenapa sekarang kamu ikut berebut? Karena anaknya yang mendoakan telah meninggal dunia. Nah, itu diantara salah satu riwayat terkait tentang ruh. Ya. Terus ada juga diantara yang lain, dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang tinggi. Maka dia mengatakan, kenapa bisa seperti ini? Dia mengatakan itu adalah doa dari anakmu yang berdoa kepadamu dengan Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka Allah mengangkat derajat dia. Tatkala itu kenapa bisa diangkat derajatnya? Maka dikatakan ini adalah karena doa anakmu. Begitu salah satu riwayat Bu Haji. Ya, itu ada pertanyaan di chat. Saya bacain aja ya. Ustaz mau tanya, kalian gitu gantiin Pak Oman. Menggantikan Pak Oman nih. Pak Oman. Gak apa-apa ya Pak Oman ya. Ustaz mau tanya, misal kita masih ada utang puasa 2 hari karena sakit, belum bisa ganti, apakah boleh gantinya dengan bayar fidyah, memberi makan fakir miskin selama 2 hari berturut-turut? Makasih Ustaz. Atau kita gantinya nanti setelah Lebaran? Baik. Ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita, walaupun berat itu, tapi apa kata Allah? Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Aku tidak menginginkan kesulitan, wahai hambaku. Aku tetap menginginkan kemudahan bagimu. Sehingga apa kata Allah? Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wahai hambaku, kalau kamu sakit, merasa susah, merasa berat untuk berpuasa, maka tidak usah berpuasa, tapi nanti ganti di hari yang lain. Atau dalam musafir, dalam perjalanan, pulang kampung jauh, susah, pulang kampungnya misalnya 2 minggu di perjalanan gitu ya. Jadi kalau berpuasa berat, susah, maka kata Allah, udah nggak usah berpuasa, tapi nanti ganti di hari yang lain. Yaitu caranya bagi seseorang yang sakit atau dalam musafir. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Lalu ada juga yang boleh diganti dengan fidyah. Siapa itu? Yaitu seseorang yang merasa berat. Siapa yang merasa berat? Di awal-awal diwajibkan ibadah puasa nih Bu Hajjah, itu siapapun, walaupun dia sehat, walaupun dia tidak musafir, itu boleh tidak berpuasa.
ya, dia hanya mengganti dengan membayar fidyah. Tapi setelah turun di ayat 185, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan datang bulan Ramadan di negerinya, di tempat tinggalnya, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi hukum yang wa'alal ladzina yutiqu, bagi orang yang merasa, siapa saja yang merasa berpuasa itu dihapuskan. Sehingga maknanya kata para ulama, wa'alal ladzina yutiqu ini seorang yang sudah tua, yang merasa berat, yang sudah tidak mungkin lagi untuk bisa berpuasa karena lemah, atau orang yang memiliki penyakit yang sudah tidak lagi bisa diharapkan kesembuhannya, tidak sanggup berpuasa, maka dia boleh membayar fidyah. Karena bagaimana mungkin dia bisa mengqadha di hari yang lain, padahal tadi kan kalau sakit mengqadha di hari yang lain. Sementara ini dia tidak sembuh-sembuh, jadi diganti dengan fidyah. Tapi kalau kita yang sakit, nah itu caranya tidak boleh membayar fidyah, tapi diganti dengan di hari yang lain. Nah bagi ibu misalnya yang tertinggal karena haid, ya, maka dia tidak boleh dibayar dengan fidyah. Kalau seandainya karena haid atau nifas, maka itu harus diganti dengan qadha, berpuasa. Bagaimana Pak Ustadz, udah lewat nih, tahun besok di qadha. Kan udah masuk Ramadan nih, berarti qadanya nanti tahun besok. Tapi kata jumhur ulama menyebutkan dia harus mengqadha dan membayar fidyah. Kalau dia melalaikan qadanya, maka dia harus dua. Walaupun kata Imam Abu Hanifah tidak perlu, walaupun nanti diganti di tahun berikutnya, maka dia cukup membayar dengan menggantinya dengan qadha saja. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama, kalau karena kelalaian sengaja tidak mau mengqadha, maka dia harus membayar fidyah dan qadha. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau melihat pertanyaan sih ya, tahun lalu kan belum lengkap tuh, masih kurang 2 hari. Terus sekarang pas mau dibayar kemarin sakit. Nah, berarti kan sebetulnya kan dia ini ya, untuk semua dengar ya, kalau punya utang puasa itu jangan dibayarnya mendekati mau bulan puasa. Makanya kejadian seperti ini sebaiknya sih di sesudah Idul Fitri atau di hari-hari lain gitu. Jadi nggak keburu-buru. Kemarin tuh ada yang sampai utang puasanya 20 hari gitu kan, tiap hari dia puasa sampai nggak kerja. Nah itu kan juga kalau menurut saya sih kurang pas gitu. Jadi mungkin di sini semua nanti kalau ada yang puasanya bolong-bolong itu digantiin jangan mendekati bulan puasa. Jadi repot seperti ini. Artinya yang 2 hari ini harus diqadha juga, harus bayar fidyah juga. Begitu kan Ustaz? Iya, kalau kemarin qadhanya itu karena lalai lah gitu ya, seharusnya punya kesempatan. Lalai lah kalau saya bilang sih. Kalau saya bilang lalai dong. Harusnya kan banyak ya, waktu sebelum Ramadan. Mepet gitu ya, giran mepet sakit. Iya, ya itu udah harus diperkirakan. Ya, itulah dia. Oke, ada lagi yang nanya yang lain? Kalau nggak ada, ntar ibu lagi nih yang nanya. Bu Ariati mana? Biasanya nanya. Kiki, Tera. Ada yang bertanya nih Bu. Wondo biasanya, Pas Wondo. Pas ada Woto. yang bertanya melalui WA. Silakan. Ya. Baca. Ada pertanyaan dari seseorang. Seseorang ya. Pak Oman masih kepikiran. Ini yang nanya juara badminton tadi malam. Oh ya. Siapa tuh? Ada Bu. Yang merasa ada lomba ya. Lawan saya tuh main badminton. Apabila seorang mau menghadapi sakaratul maut, ada 3 yang akan dia lihat. Yang pertama, melihat malaikat, setan yang mencoba akan menyesatkan, dan melihat pahala amal baik. Pertanyaannya, apakah cuma orang muslim saja yang melihat 3 hal tersebut atau setiap manusia?
Ya, bahwa kalau orang yang sedang sakaratul maut itu memang dia dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan tabirnya, sehingga tadi itu dia bisa melihat salah satunya adalah amal yang pernah dilakukannya. Maka kalau orang yang alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, kata Allah. Kalau orang yang mukmin, orang yang baik itu diwafatkan, maka dia akan diwafatkan oleh malaikat yang baik. Tatkala dia dalam sakaratul maut, maka malaikat itu mengatakan, masuklah kamu ke dalam surga atas amal yang pernah kamu lakukan. Maka dia akan melihat, kata ulama di dalam tafsirnya termasuk Ibnu Katsir, dia dibukakan hijabnya, dibukakan tabirnya, maka dia sudah melihat surga tempat dia kembali. Maka ruhnya itu akan mudah untuk keluar. Kan di ayat yang lain itu di surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Maka dia sudah melihat, maka orang mukmin itu kadang tersenyum dia meninggal. Gampang, mudah keluarnya. Tapi kalau orang yang zalim, ya, dicabut nyawanya, fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Kalau orang yang kafir, orang yang berbuat dosa maksiat itu harus dipukul dulu oleh malaikat. Malaikat itu memukul dengan tangannya. Alladzi tatawaffahumul malaika, dia orang yang dicabut nyawanya itu dengan malaikat. Orang yang zalim itu dipukul dari arah depan belakang, wujuhahum wa adbarahum, dari arah depan dan dari arah belakang, kata Allah. Dan dia kenapa harus dipukul? Penjelasan ulama tafsir itu karena dia sudah juga melihat tempat kembalinya, sudah melihat neraka jahanam, maka dia tidak mau mati dia. Maka dia mengalami kesulitan di dalam sakaratul mautnya, susah matinya, harus dipukul dulu sampai dibentak oleh malaikat, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawamu. Karena itu juga dia bisa melihat tempat kembalinya, yaitu neraka jahanam. Nauzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dia melihat syaitan itu karena syaitan itu yang akan menggoda dia. Syaitan itu bisa menjelma dalam berupa menjelma seperti wajah ibunya gitu ya, yang mengajak kepada kekafiran. Maka seseorang yang dalam sakaratul maut itu, ibu bapak, perlu ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah gitu ya, agar dia di akhir hayatnya itu bisa mengucapkan 2 kali masyahadat. Tapi juga antum perlu ketahui, kalau antum pernah talkin orang kemudian dia geleng-geleng, itu bukan berarti dia tidak mau mengucapkan 2 kali masyahadat. Wah, ini kayaknya banyak dosa dia geleng-geleng. Bukan, mungkin boleh saja dia itu tidak mau mengikuti ajakan syaitan untuk mengucapkan kalimat kekufuran, maka dia geleng-geleng. Pokok intinya antum pastikan saudara antum, orang tua antum, atau siapapun yang antum talkinkan itu bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau sudah la ilaha illallah kita tuntun, kemudian dia mengucapkan juga la ilaha illallah, maka udah diam. Jangan ditalkinkan lagi. Ini orang aja sudah ngomong, udah susah ngomong kayak gitu, tapi antum bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang sehat aja capek, apalagi yang sedang sakaratul maut. Kapan kita talkinkan lagi? Nanti kalau dia sudah ngomong berbeda lagi. Dia ngomong minta air, minta air. Itu antum talkinkan lagi. Pokok intinya pastikan kalimat tauhid itulah yang terakhir yang dia ucapkan sebelum dia meninggal. Nah, itu cara talkinnya. Antum juga harus paham. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Ada. Pak Oman masih ada lagi nggak yang nanya? Ini Mbak Kiki katanya minta foto duluan, Bu. Katanya baterainya mau habis, baterai laptopnya. Yang lain aja foto. Sambil foto sambil saya nanya ya. Ayo foto pasang wajahnya. Kecuali saya. Boleh Bu. Sambil Ibu tanya semuanya minta Ya, langsung ambil foto buat absen. Jadi bisa langsung diteruskan. Ustadz, ini
Ya, Saya Baja. kan seringkali menghadapi orang yang sakratul maut ya. Nah, ada satu ibu, dia itu waktu saya udah tahu nih dia mau sakratul maut, tapi dia bisa bicara tapi tidak mau nyebut la ilaha illallah. Kata dia bisa, kan saya bilang nggak bisa. Kata kenapa? Kan bisa ngomong yang lain-lain gitu kan maksudnya. Nah akhirnya terus itu di rumah sakit, terus dia tuh suka nyebut gini, ih ada setan, dia bilang gitu kan, serem katanya. Nah kan dia bisa ngucap kan, jadi saya bilang ayo baca la ilaha illallah, nggak bisa kata dia. Akhirnya saya tanya sama anaknya, ibu ini punya jimat nggak, apa bentuk keris, tusuk konde dan lain-lain. Ternyata dia punya, Ustaz. Akhirnya saya bilang buang, saya bilang, atau saya ambil, saya mau buang gitu kan. Nah anaknya yang lelaki itu bilang jangan, katanya buat saya aja. Jadi saya suruh ucap gitu. Jadi Bapak ucap sekarang bahwa itu milik Bapak gitu. Nah, dia ucap akhirnya bahwa barang-barang itu sekarang yang ada di situ adalah milik saya. Setelah itu si ibu itu bisa ngucap tuh la ilaha illallah gitu kan. Itu anak-anaknya ada beberapa sampai nggak percaya. Karena saya ingat banget kalau orang sampai nggak bisa ngucap la ilaha illallah, pasti dia punya sesuatu simpanan yang berbentuk seperti jimat atau keris atau apa gitu kan. Nah itu. Akhirnya setelah itu dia bisa baca. Dan dia juga ngucap bahwa yang dia lihat itu dengan apa sih dalam waktu dia ngomongannya ngaco lah istilahnya, kan orang sakratul maut pasti dilihatkan yang ininya. Dia bilang dia lihat pangeran pakai kuda putih, pakai baju putih, gagah tampan. Terus dia ngucap la ilaha illallah berulang-ulang gitu ya. Udah setelah itu saya tinggal aja karena dia udah ucap itu kan gitu. Itu kebetulan saya lagi jaga warga di rumah sakit karena lama, jadi kalau perawat di sana susah ada yang mau sakratul maut pasti panggil saya gitu loh, Bu tolongin dong. Jadi makanya saya bilang saya sering melihat orang sakratul maut ya seperti itu gitu. Satu, kedua ada yang mau sakratul maut itu tapi ada jeda setelah dia mengucap itu, baru berapa jam kemudian enggak. Saat sebelum dia mengucap itu dia selalu ketawa-ketawa, dia bilang lucu sekali, lucu sekali. Jadi saya melihat seperti ini, yang dilihat malaikat yang baik hati karena dia suka bikin orang tertawa atau setan gitu kan. Tapi pas saya suruh ucap baca itu dia bisa, kemudian setelah baca selesai itu pingsan, berapa jam kemudian dia wafat. Nah itu saya masih gak ngerti kenapa dia tertawa-tawa gitu, kejelian ketika melihat ke dinding kan, melihat itu Ustaz gitu. Itu kisah saya. Ada lagi yang serem juga, cuman nggak usah, itu aja dulu. Ya intinya tadi itu, ya kalau seorang yang sudah sakaratul maut itu, tabirnya itu sudah dibuka, hijabnya itu sudah dibuka oleh Allah. Maka salah satunya tadi itu dia bisa melihat surga tempat dia kembali ataupun melihat neraka tempat dia kembali. Kemudian juga tadi dia bisa melihat syaitan yang menggoda dia. Maka itulah pertaruhan seorang yang sedang sakaratul maut itu, dari syaitan itu menggoda dia. Apakah dia mau mengucapkan kalimat kekufuran? Syaitan itu kan macam-macam bentuknya. Nah itu yang kita minta ya kepada Allah, semoga kita Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi sakaratul maut. Karena bahkan di hadis yang lain kan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini pentingnya antum laqinu mautakum, kata Rasulullah. Talkinkanlah orang yang akan sakaratul maut, orang yang sedang menghadapi kematian. Karena tadi itu, karena dia sedang digoda, ini mati-matian ya syaitan nih, untuk menjerumuskan seseorang itu agar dia terjerumus ke dalam kekafiran. Maka Bu Hajjah, ternyata di dalam Al-Quran, perjalanan kehidupan kita itu ada 3 tempat yang sangat krusial, yang sangat penting, yang harus kita dapatkan keselamatan dan kesejahteraannya. Apa kata Allah? Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
salam serta sejahteralah atas Yahya, ini hitop ayat ini kepada Nabi Yahya. Tatkala dia dilahirkan, selamat tatkala dia meninggal dunia, dan selamat tatkala dia dibangkitkan. Nah, inilah tempat krusial. Kata Sufyan bin Uyainah di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, disinilah kondisi yang sangat mengerikan bagi perjalanan kehidupan seorang manusia. Pertama, tatkala dia akan dilahirkan, selamat nggak dia? Oh, Masya Allah gitu ya. Ternyata alhamdulillah kita bisa keluar dari perut ibu kita menuju ke alam dunia dengan selamat. Sekarang kita bisa hidup seperti ini. Itu tempat yang sangat krusial. Karena berapa banyak orang yang sudah meninggal di alam di perut ibunya. Alhamdulillah kita diselamatkan. Maka sampai Rasulullah itu kan mengucapkan syukur kan karena hari kelahirannya. Maka kalau ditanya kenapa Rasulullah berpuasa pada hari Senin, apa jawab Rasulullah? Zaka yauma wulidtu, pada hari itu aku dilahirkan hari Senin. Saking berterima kasihnya, saking telah diselamatkan untuk keluar dari dunia ini. Kemudian nanti tatkala meninggal dunia, itulah detik-detik krusial. Bisa tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, bisa tidak kita mendapatkan husnul khotimah. Maka ini yang harus kita pastikan ibu bapak, kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus melakukan amal soleh? Agar nanti apa yang kita sudah, kata Rasulullah, seorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Nah, kalau antum biasanya insya Allah nuntut ilmu, maka insya Allah meninggalnya pas nuntut ilmu. Tapi bukan sekarang ya. Tapi insya Allah. Artinya apa? Ya mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan baik kan. Bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu yauma wulidtu wa yauma amutu. Tatkala hari kematian. Kalau kita mendapatkan husnul khotimah, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di alam barzakh. Kita akan tenang hidup di dalamnya. Dan yang terakhir, yaitu wa yauma yub'atsu hayya. Tatkala nanti hari dibangkitkan. Kalau kita bisa dibangkitkan dalam kondisi selamat, subhanallah. Apalagi ma'as syafaratil kiramil bararah. Apalagi bisa dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Subhanallah. Maka sudah ketahuan kita, insya Allah akan mendapatkan yuhasabu hisaban yasira. Akan mendapatkan hisab yang ringan. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Yang lain ada enggak? Coba di chat Bu, Waktunya ada, Bu. udah Di chat. Ada pertanyaan dari chat, Bu. Dari Mas Kurniawan. coba Mau tanya, mana? Ustaz, istri Nah. saya masih menyusui anak, apa diwajibkan puasa? Ya, Menyusuin anak atau bapak, Waman? di dalam fikih termasuk salah satu yang dibolehkan untuk tidak berpuasa seseorang yang sedang menyusui. Nah, kalau dia tidak berpuasa karena khawatir karena anaknya, maka dia harus bayar dua. Nanti mengqadha dan membayar fidyah. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena khawatir karena dirinya, maka dia hanya mengqadha. Tapi kalau karena anaknya, maka dia punya kewajiban dua, membayar fidyah dan mengqadha puasanya. Boleh tidak berpuasa tapi nanti mengqadha di hari yang lain. Ada lagi? Tuh. Mas Kurniawan, istrinya boleh nggak puasa, tapi nanti bayar. Kodok. Ada lagi Pak Oman? Pak Mista nggak nanya, Pak Mista? Enggak, Bu. Kenapa? Udah khatam puasanya? Enggak, Bu. Ustaz, kan ucapan la ilaha illallah itu kan sebetulnya kalau kita dalam kondisi katakanlah kita mau wafatnya. Orang mau wafat itu kan pasti lemah, ya, sakit, boro-boro mau mengucap yang benar. Mungkin ucap tadi Ustaz bilang juga, mengucap syahadat atau la ilaha illallah itu susah sekali gitu ya. Makanya Allah ciptakan kalimat itu juga kan bisa diucapkan tanpa harus menggerakkan banyak bibir berat gitu ya. Iya. Ya kan? Atau pasti saya tuh suka gini, Ustaz, ya, kalau misalnya pas lagi kondisi dalam genting atau katakan naik pesawat terus
goncangannya keras sekali gitu ya, seperti mau jatuh apa gitu kan. Saya selalu terpikir kalau saya masih bisa nih ngucap la ilaha illallah dengan mudah, berarti saya belum mau mati nih gitu kan. Sebab kalau menurut saya kalau sudah susah ngucap la ilaha illallah berarti kita udah segala lagi pasti wafat gitu. Benar nggak tuh kira-kira Ustaz? Ya, inilah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang mudah-mudahan tadi kita bisa diselamatkan tatkala kita akan wafat ya. Diwafatkan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, dimudahkan di dalam sakaratul maut kita, kemudian juga dimudahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini sesuatu yang sangat istimewa jika kita mendapatkan keselamatan tatkala kita meninggal dunia. Maka mungkin salah satu hikmah, ya, ada juga ulama yang menyebutkan bahwa hajah seperti itu. Kenapa mengucapkan la ilaha illallah itu tidak membutuhkan menggerakkan bibir, hanya menggerakkan lidah saja. Kalau misal dia kaku, dia kena stroke, tapi kalau masih lidahnya masih bisa bergerak, maka dia akan bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena coba saja ibu bapak praktekkan, mengucapkan la ilaha illallah. Lihat bibir saya, itu tidak bergerak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu hanya menggerakkan lidah saja. Itu bisa mengucapkan 2 kali syahadat. Itu mungkin salah satu hikmahnya. Kalimat la ilaha illallah itu dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit, kata Allah. Baiklah. Ya, sudah 10:30 nih. Iya. Ada pertanyaan. Ada ya, Ya, terakhir Bu ya, terakhir. Terakhir ya. Silakan. Ya, ada titipan pertanyaan, Ustaz. Kalau nggak disampaikan kan nggak aman. Oh gitu. Itu yang di belakang yang nanya. Bukan, Ustaz. Bagi pasangan suami istri, Ustaz, ketika mohon maaf berhubungan di malam bulan Ramadan, itu misalkan mandinya setelah sholat subuh, Ustaz. Setelah subuh. Nah, itu sah atau tidak puasanya, Ustaz? Setelah subuh. Setelah subuh, Bu. Mungkin dia Lupa. gitu. Ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagimu, kata Allah, untuk bergaul, untuk berhubungan suami istri di malam hari di bulan Ramadan. Ini juga salah satu rukhsah ibu bapak, salah satu keringanan yang diberikan oleh Allah. Kalau dulu di awal-awal diwajibkan puasa itu nggak boleh berhubungan suami istri di malam hari. Tapi kata Sayyidina Umar, ya saya nggak tahan, kata dia, saya hajar aja, kata dia. Maka diadukanlah kepada Rasulullah. Akhirnya turunlah ayat di surah Al-Baqarah di ayat 187 itu. Dibolehkan untuk berhubungan suami istri di malam hari di bulan Ramadan. Tapi bagaimana hukumnya? Apakah sah puasanya kalau belum mandi janabah? Hukum fikihnya sah. Karena syarat puasa itu bukan bersih dari hadas besar ya. Syarat berpuasa itu menahan diri dari makan dan minum. Asal jangan makan dan minum saja gitu ya. Atau tadi itu walaupun subuh lanjutin lagi, nah itu batal itu. Tapi kalau karena janabah gitu ya, nah itu tidak masalah. Boleh dia mandi setelah subuh ya. Tapi lebih afdal, lebih bagus kalau dia mandi sebelum subuh. Artinya dia melaksanakan ibadah puasa itu sudah dalam keadaan suci, sudah dalam keadaan bersih. Walaupun secara fikih bukan syarat seseorang itu harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena rukun puasa itu ada 2, Ibu Bapak. Yang pertama niat, kemudian yang kedua menahan diri untuk tidak makan dan minum atau yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu doang rukunnya, cuma 2. Kalau sholatnya sah nggak tuh Ustaz? Kan dia mandinya setelah sholat subuh. Oh enggak, kalau sholat enggak boleh. Kalau sholat harus mandi dulu, enggak sah sholatnya. Iya, maksudnya kan gini,
dia udah sholat subuh, terus dia lupa belum mandi junub kan, terus baru mandi junub. Berarti kan dia harus ulang sholat. Iya, itu harus ulang sholat. Itu namanya sholat al-i'adah namanya Bu Haja. Sholat itu ada 3 kan, ada qadaan, ada al-i'adah, dan ada adaan. Adaan itu sekarang nih langsung sholat namanya adaan. Qadaan kalau lupa. Al-i'adah kalau yang tadi itu ternyata dia belum mandi janabah. Sholat dia ingat, waduh saya belum mandi junub nih, udah sholat aja. Maka dia harus al-i'adah, mengulang sholatnya. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Saya kadang bepergian, kadang suka ngikutin sholat, jam sholatnya di Bekasi gitu ya. Ternyata saya itu sholat belum di waktu sholat di tempat itu. Berarti saya harus ulang juga ya? Betul. Karena Oke. sholat itu syaratnya harus sudah masuk waktu. Inna salata kanat mu'minin 'alal kitab mawquta. Sungguhnya sholat atas orang mukmin itu telah ditetapkan waktunya. Baik, Ustaz, selamat berpuasa ya. Mohon Sama-sama maaf Bu lahir Haja. batin. Demikian juga untuk semua karyawan direksi, selamat berpuasa. Mohon maaf lahir dan batin dari saya. Ya, Sama-sama, demikian Bu. Pak Oman. Ya, Pak Ya, Oman Bu. silakan ditutup ya. Baik Bu, untuk menambah keberkahan pada hari ini, kita tutup taklim kita dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Saiful. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Ibu Bapak, mari kita tutup ta'lim kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan badan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan diberikan hati yang istiqomah untuk tetap taat beribadah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli natin salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا رب الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين الله. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. آمين. اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. آمين. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabul. Amin. Kan lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan sekali lagi jazakallahu khairan kepada Ustaz Saiful yang sudah meluangkan waktunya dan juga telah memberikan tausiahnya kepada kita. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku yang salah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bulu tangkis. Siapa yang menang tuh? Oh, Amri. Poman. Nanang, Faris, Paman, sabar, Paman. Si foto. Pamit ya. Ya Bu. Latihan lagi Poman. Bu.
Ya, Bu. Selamat tanpa foto. Oke, silakan.